Ini suara saya terdengar ya, Mas? Jelas, Kak. Kita mulai saja ya. Baik, kayaknya materi untuk malam ini nggak begitu banyak. Tapi nanti saya share tentang JavaScript-nya. Baik, selamat malam. Kali ini kita akan belajar tentang JavaScript ya. Jadi JavaScript adalah eh, JavaScript diciptakan selama 10 hari saat bulan Mei 1995 oleh Brandon Ehrich yang bekerja di Netscape, sekarang Mozilla. Sebelum bernama JavaScript, ia terlebih dahulu dinamai dengan Mocha dan selanjutnya pada September 95 namanya dirubah kembali menjadi TypeScript hingga pada Desember 95 dinamai menjadi JavaScript sejak lisensinya dimiliki Sun. Deskripsi JavaScript adalah pemrograman yang digunakan dalam pengembangan website agar lebih dinamis dan interaktif. Kalau sebelumnya kamu hanya mengenal HTML dan CSS, nah sekarang kamu juga tahu bahwa JavaScript dapat meningkatkan fungsionalitas pada halaman website. Nah, ini contoh pada JavaScript ya. Jadi diawali dengan TypeScript, kemudian diakhiri dengan TypeScript. Ini contoh console.log, saya belajar JavaScript. Nah, terus di dokumen di create hello world. Nah, ini di spek elemennya ya console, terus ini di packnya. Nah, ini contoh penulisan di head dan di body. Ini Hello.js dari head, Hello.js dari body. Nah, ini nampilnya nanti ketika sama sih ini nanti keluarnya di konsol log juga. Nah, ini contoh penulisan di inline. Jadi langsung dia alert nanti jadi hey. Nah, ini ketika di href-nya dia manggil JavaScript kemudian alert hey. Nah, ini contoh penulisan ketika di eksternal. Kalau di eksternal kan ngebuat kode program.js. Nah, itu akan memanggil JS di eksternal, di file kode program.js. Nah, ini contoh tugas. Memberikan macam fungsi di JavaScript menggunakan parameter tugas JavaScript fungsional data type simpan dalam tugas JavaScript. Nah, ini contoh looping. Kemarin kan di PHP ya, contoh looping ya. Nah, ini ada contoh looping I sama dengan 0, kemudian I kurang dari 10, kemudian I plus plus. Jadi dia loopingnya mulai dari ke 1. Jadi diawali dari sini ya. 1, 2, 3, 4. Yes. Oke. Nah, ini contoh yang kalau di eh, JavaScript, ya ini contoh
JavaScript yang new keyword. Nah, ini ada contoh function, dia di parameternya itu ada color, kemudian ada tester dan seed. Ketika fruit ini diisi colornya, dia akan merespon sesuai dengan data yang di atas. Nah, jadi ini konstannya terus diisi. Nah, ketika manggil color, dia akan berubah menjadi yellow. Kita coba ya. Sini aja. Jalankan dulu. Function program T. Nah, udah. Berarti kita tinggal buat dokumen buat write. Ini kalau JavaScript nggak ditutup nggak apa-apa sih. Nah, ini keluarnya yellow. Kalau kita coba yang dia akan sesuai dengan fungsinya. Soalnya di sini sudah di declare diisi lagi dengan data yang diinputkan. Bentar. Ini ada contoh lagi. Function prototype B function. Ini hampir sama dengan yang di atas ini. Ini kan dia langsung ke di ada datanya dari fungsinya. Kita cari contoh untuk yang asinkronis. Nah, asinkronis itu biasanya dipakai ketika kita manggil data dari BE ya. Karena dari backend itu kan dia manggil API. Jadi dia perlu biasanya ada loading. Nah, ini contoh kalau buat loading. Hmm, nanti dokumen ya. Hmm, Nah, ini kan dia akan menjadi CFG ketika dia udah 1 detik. Kita coba ke 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah,
Karena di sini ada proses, jadi dia lebih lambat lagi. Satu, dua, tiga, empat, lima. Nah, seperti itu. Jadi ini berguna ketika kita manggil menggunakan untuk IPA atau data yang mungkin load-nya lama. Jadi kita bisa menggunakan promise untuk get datanya. Di, kita manggil CP dulu, kemudian resolve-nya diambil. Nah, kalau error, maka dia ke reject. Nah, ini sama kayak tadi di atas, cuman dia manggilnya dia pakai asin asin. Jadi eh, dia juga bisa menunggu. Jadi ini prosesnya di belakang kalau pakai asing. Kita coba yang ini kemarin kan di PHP kita mengenal dengan ada looping juga dengan while, kemudian ada for. Nah, kita coba yang while dulu. Ini count kurang dari sama dengan 5. Jadi dia akan mengulang banyak 5. Atau kita coba pakai di ini aja ya. Di langsung di sini juga bisa. Atau dipakai sini aja. Dari tiga. Loop .js. Ini konsol. Kita download dari situ. Wadah. Loop.js. Oh, ternyata nggak ada Node.js. Belum keinstall. Berarti kita cobanya di ini saja. Mungkin di sini. Kita spek elemen. Sebenarnya bisa yang pakai yang di dokumen juga. Hello, pasting dokumen. Banyak yang nggak bisa nge-paste. Eh, kita coba di sini saja, Kak. Tapi call-nya mungkin
kita buat ditaruh di ini ya, ditaruh di temporary dulu. Kita buat let. Kasih nama kalau di JS untuk dot new array ya. Nah, kita coba cek. Kalau ini, nah, sudah berhasil, maka dia akan 1 sampai 5 seperti ini. Karena dimulainya dari 1. Oh ya, ini outputnya seperti ini. Oh, ini bisa langsung dijalankan ya. Login saja. Oh, bisa ternyata. Bisa diedit juga. Eh, Kalian bisa akses ini untuk menjalankan JS. Oh, nah ini contoh dia pakai dual untuk condition. Jadi ketika kondisi ini terpenuhi, dia akan menjalankan do ini. Ini hampir sama dengan yang di atas. Cuman kalau di sini kan dia jadi 1, terus call-nya di sini juga. Nah, kalau di sini dia ini tergantung kita membacanya yang enak yang mana. Jadi ketika dijalankan, dia akan konsol lognya seperti ini. Kita coba ini 10 misalnya. Dia akan totalnya menjadi konsol lognya 10. Nah, ini kalau ini biasanya eh, kalau ini langsung ya di dalamnya. Jadi di sini kan untuk penjumlahannya kan ditaruh di paling akhir. Nah, tapi kalau di sini dia ditaruh semuanya di dalam functionnya. Ini untuk for. Jadi lebih menurutku lebih enak seperti ini sih untuk membacanya. Karena kalau seperti ini, ngaruhnya kan kalau isi di apa ya, di execute-nya itu datanya lebih banyak.
Itu kan kita mencari ini paling bawah sendiri. Jadi kalau ini kan dia di atas sudah tahu maksudnya. Nah, ini berarti pokoknya nilai nol. Terus dia kurang dari 5, dia akan dijalankan menambah terus. Nah, dijalankan seperti ini. 0 sampai 10. Ketika kita coba edit sampai 10, coba jalankan, dia akan 0 sampai 9. Ini karena di sini dimulai dari angka 0. Kecuali kalau di sini kita tambah 1, maka dia akan dimulai dari angka 1. Seperti ini. Nah, ini contoh kalau kita loopingnya itu berupa dari array. Ini biasanya kita gunakan kalau respon dari API itu datanya array. Maka kita untuk ngambil datanya itu bisa pakai array seperti ini. Seperti ini. Ini misalnya 1 sampai 5. Maka ketika kita jalankan, dia 1 sampai 5. Atau kita coba edit. Misalnya di sini ada nama. Ini misalnya. Kemudian alamat. Jadi seperti ini. Harusnya aktif untuk nama. Misalnya apa? Ini misalnya Surabaya. Nah, ini contoh mungkin 2 saja. Atau kita buat ini 4 saja. Ini contoh kita buat nama. Maka dia akan keluarkan dengan loopingnya mencari sebuah nama. Atau kalau nanti ditaruh di tabel, itu bisa seperti ini. Atau kalau mau pengen konsolognya misalnya dari array objek, terus kita pengen dari tabelnya, ya kita bisa. Konsolog di sini nggak bisa tabel ya. Kayaknya ini versi dari webnya, harusnya bisa tabel. Ya, bisa. Ini harusnya nanti keluarnya tabel sih ini. Oh, alamat. Nah, oh, array ya. Bukan objek. Alamat. Alamat. Ini keluar. Oh, karena error tadi, nggak bisa harus dia error kan.
Coba kita copy, ngebug kan. Oh, tabel. Oh, ini loh. Nah, ini. Atau kita coba di ini ya, di sini. Kita buat HTML. Hmm, oh, bisa. Kita langsung ke body aja. Kok start script. 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 Ini kita hapus. Kita coba jalankan di itu. Kita jalankan langsung di sini saja. Kita coba spek konsolnya, coba tabelnya. Nah, dia akan berupa menjadi tabel. Ini nilainya, value-nya, namanya, terus value-nya. Nah, seperti ini kalau datanya kita konsolnya menjadi tabel. Ini kayaknya yang di editor yang di sini itu dia nggak support kayaknya. Nah, ini kalau kita loopingnya itu dari berapa banyak katanya ya. Dia hello, dia akan nge-looping caranya dari str tersebut. Ini kalau dia datanya dari map. Jadi key sama value. Kita langsung ke contoh yang ini ya, map. Map sama ya. Ya, dari map saja kita coba. Ini contoh dari map. Ini datanya ada 1, 2, terus 2, 3, 4, 5. Di konsol lognya dia map, kemudian konsol lognya sama map 1, berarti ini map 1. Terus dia ada map 2. Dia first name, submit, terus last name, ghost, website, gag, forget. Di map dia ada 3, datanya ada 3 array. Ini 1, 2, 3. Meskipun di dalamnya ada array lagi ya. Ini 2, ini nggak kehitung karena
di dalam mapnya ini ada 3 array. Di dalam 3 array dia punya satu, terus dia nilai ini kayaknya satu, nilainya value-nya 2, begitu seterusnya. Ini juga ada 3. Nah ini kalau array-nya apa mapnya itu mau diisi. Ini bisa ngisi untuk datanya. Kita coba contoh aja ya. Nah, misalnya di sini. Ini menurut kebutuhan kita sih. Oh, mau seperti apa? Ini misalnya Saiful. Ini Amin, misalnya. Setnya ini misalnya ya ini dulu aja nilainya. Kemudian ini hapus saja dulu. Kita coba cek dulu. Nah, eh, jadinya seperti ini responnya. Kemudian kita coba map terus dot set. Nah, kita mau isi apa lagi ini? Misalnya kita coba cek alam address. Kemudian di sini Kediri. Address Kediri untuk file. Setnya nggak perlu ada array-nya. Nah, seperti ini hasilnya. Kemudian kalau mau nge-get, nah, ini ada hash, ini ada get. Misalnya, ini kan tadi ada mana? Ini ada address. Misalnya kita mau nge-get map 2, misalnya pengen first name. Oh, ini belum ada konsolnya ya. Maka dia akan keluar Saiful. Ini kalau untuk nge-get-nya. Nah, bagaimana kalau misalnya dia kan ini ada sebenarnya ada di sini ya. Tapi kalau misalnya nggak ada, ini misalnya gender misalnya. Ini kan nggak ada, nanti kan bakal error. Nah, ini nilainya undefined. Nah, kalau pengen agar ada kondisi dia ada atau tidak, itu pakai has. Misalnya gender. Ini kita ALT up. Oh, nggak bisa. Kita terus FN home. Nah, ini memang gender nggak ada kan di sini. Jadi dia nggak akan keluar. Kita coba tambah di sini untuk gender. Ini laki-laki.
Dia akan keluar. Ini kalau pakai map. Kita coba yang function ya di sini. Function, function yang pertama saja. Coba tes dulu. Ini misalnya kita mau functionnya itu dia untuk pembagian. Misalnya ini kan nama fungsinya my function. Ini kita ganti coba dibagi misalnya pembagian. Nah, ini kan pembagian. Coba 4. Nah, hasilnya 4. Nah, ini digunakan misalnya kan kita mau misalnya ini gini ya. Ini kan hampir sama dengan seperti ini kan. Kalau seperti ini kan sebenarnya bisa langsung seperti ini. Nah, kenapa kok menggunakan function? Itu misalnya di dalam function tersebut itu ada beberapa kondisi yang harus dikerjakan. Misalnya sebelum pembagian itu ada yang harus dilakukan tuh seperti apa. Nah, itu gunanya function. Atau mempermudah dalam pembacaan. Itu juga bisa. Walaupun hanya seperti ini, dia nggak banyak coding kan di sini juga. Bisa juga seperti ini. Nah, hasilnya juga sama 4 juga. Tapi kalau di dalamnya banyak kondisi tertentu yang memang harus ditampung di function, ya harus ditampung di function. Nah, ini sama kayak tadi, ini penjumlahan kalau di sini. Ini ada perbedaan ya. Di sini kan langsung function ya, langsung functionnya. Nah, tapi kalau di sini dia sudah ada apa, ada parameter, bukan parameter, variabel, variabel square. Nah, dia jadi nggak perlu manggil, ini hampir sama sih, di ini kan function. Nah, kalau yang ini biasanya yang baru untuk kita bisa menggunakan seperti ini. Kita coba contoh. Seperti ini hasilnya juga sama. Dia langsung menggunakan square atau kita coba seperti ini. Ini terus seperti ini. Ini juga sama. Hasilnya juga sama. Jadi nggak ada kata function lagi ya. Nah, ini parameternya. Ini pengganti function itu. Tapi atau ini kan cuman seperti ini, nggak perlu apa kurung kurawal itu juga bisa. Kalau dia datanya cuma dikit, seperti ini aja juga bisa. Nah, seperti ini. Jadi nggak, returnnya nggak ada, nggak perlu return. Nah, seperti ini. Hasilnya juga akan 16. Kalau dari isi parameternya cuma satu aja ya, seperti ini juga bisa.
ini array, tapi misal array-nya itu misalnya di dalamnya misalnya kita mau hidrogen ini ditambah kata kata lagi gitu. Misalnya hidrogen satu, terus helium spasi dua, lithium spasi tiga, berilium ini spasi tiga, apa empat, satu, dua, tiga, itu bisa. Nah itu kita menggunakan mapnya itu kita buat function. Jadi di sini ini sebenarnya menjalankan for looping seperti itu. Nah, ini contoh, ini kan mencari panjangnya, panjang string di sini. Ini stringnya berapa, ini stringnya berapa. Ini kita contoh satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Kita coba tes. Nah, ini ada 8. Nah, kita coba yang seperti tadi, berarti ini S, coba dikasih K bisa nggak? Ini seperti ini. Oh, bentar. Oke, oh bisa indeks. Coba kita coba indeks, koma indeks. Ini kita hapus saja karena kita pengen tahu indeksnya. Coba indeks kalau diawali 0 berarti benar. Ini enggak berhasil. Kita cari oke, indeks, indeks, and map array. Benar. Indeks. Oh, ada kurung lagi ya. Function. Hah? Oh, enggak sih. Oh, kita coba. Misalnya dia seperti ini. Function. In aspect of input index. Kedua. Misalnya ini nggak mau ya. Oh, kita coba ini. Maka ini berhasil. Ini berhasil.
Oh, ini ya. Oh, ini enggak. Nah, ini udah berhasil. Nah, ini udah berhasil. Berarti kita tinggal nambah S, S, plus string, plus, misalnya index ke, ini tambah satu. Ini misalnya seperti ini. Misalnya di fungsinya ini kurang spasi. Nah, misalnya di dalamnya ini kok plusnya harus ini ganti integer in di dalam karena dianggap string. Karena ini 11 dianggap string. Index. Nah, seperti ini. Atau bisa plus plus. Nah, seperti ini. 0, 1, 2, 3, 0, 1, 0. Mulai ya. 1, bisa berarti. 1, 2, 3. Nah, ini jadi dia ditambah indeks ke berapa. Ini fungsinya untuk map. Misalnya di array-nya ada tambahan. Nah, ini contoh kalau function dia B-nya ini dia bukan tipenya undefined, maka dia akan nampilkan. Maka dia bukan tip B, bukan tip B. Ini B, tip B bukan undefined, maka diambil B. Tapi jika undefined diambil satu. Kita coba misalnya tipenya undefined. Ini kan 69 dikali A kali B. Maka dikali. Oh, B-nya ini 2. Maka terus di sini 10. Maka dia akan 20. Tapi kalau ini kan nggak ada, B-nya nggak ada. Maka dia akan nilainya 10. Karena B-nya dia tidak ada. Ini contoh function yang B-nya ini bisa tidak ada. Atau mungkin bisa seperti ini ya. Coba 2 ini. Jadi default-nya itu 2. Nah, kan 20. Tapi kalau dia diisi 3 ke 30. Seperti itu. Bisa seperti bisa ditaruh seperti ini. Jadi yang di sini undefined ini udah nggak kepakai. Karena di B-nya ini default-nya udah ada. Nah, dari sini ada pertanyaan. Halo, ada pertanyaan? Tidak, Kak. Kalau tidak, ya ini saya tutup, boleh Mas? Karena waktu udah jam 9. Ini saya stop set ya. Baik, terima kasih untuk sesi malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat.
Selamat beristirahat, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.